Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita masih dikarunia kesehatan sehingga boleh mengikuti ibadah. Ibadah kali ini merupakan ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga dan pembukaan bulan Kespel. Adapun program bulan Kespel bisa Bapak Ibu baca di Warta Jemaat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita masuk di dalam ibadah. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian sebab Dia hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam panggilan ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan, datanglah kehadirannya dengan sorak-sorai. Kasih karunia dan damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari ini, ibadah kenaikan Yesus dan pembukaan bulan Kespel, demikian sabda Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-10a menegaskan di dalam kehidupan iman Kristen, perjalanan iman saya dan panjenengan, bahwa di dalam hidup ini Tuhan menghendaki
kita bersaksi di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita merespon firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita nyanyikan bait yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa memohon pengampunan dosa dan pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini di dalam perjalanan kehidupan kami mengakui sebagai manusia, kami sering tidak seturut dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berkati setiap apa yang akan kami renungkan bersama-sama. Bersabdalah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan dengan setia melakukan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Itulah tema ibadah kita hari ini. Kesaksian Lukas pada bagian akhir mengkisahkan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan naik ke surga. Dalam bacaan kita dijelaskan setelah pikiran para murid dibuka mengenai tentang kitab suci, maka para murid mengerti akan tugas-tugas mereka. Ayat yang ke-47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, bersaksi dan melakukannya untuk pelayanan. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, pada waktu itu para murid bersaksi dan melakukan pelayanan karena sudah berjumpa dengan Yesus Kristus. Tanggung jawab yang besar ini yang dilakukan oleh para murid, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan pertolongan. Ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus memberkati mereka. Yang artinya berkat merupakan salah satu di antara kata-kata pujian bagi Allah, atau kata-kata yang digunakan untuk membuat seseorang atau sesuatu menjadi kudus. Jadi para murid diberikan kekuatan, para murid dikuduskan kembali, sehingga ketika mendapatkan berkat itu dampak dari berkat yang diberikan Yesus kepada para murid mengalami sukacita di dalam memberikan pelayanan. Ayat yang ke-52, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan, para murid bersuka cita di dalam kehidupan ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya ada dua bagian besar berbicara tentang kesaksian, yaitu kesaksian yang bersifat keluar dan ke dalam. Kesaksian yang bersifat keluar seringkali dimaknai dengan pola kekristenan atau menjadikan orang yang belum percaya supaya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kesaksian bersifat ke dalam yaitu hidup kesaksian iman berangkat dari pola hidup pribadi dan komunitas iman yang mempunyai dampak bagi kehidupan di sekitar. Sehingga kesaksian imannya tidak pada mempertobatkan orang lain, tetapi teladan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kasih Allah yang membuat orang lain tertarik untuk mengenal dan mengimani Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari kesaksian firman Tuhan dalam bacaan kita, pada waktu itu para murid diutus untuk bersaksi
dan Yesus Kristus sendiri yang memberikan pertolongan terhadap para murid. Dan dua dasar sifat kesaksian yang sudah panjenengan renungkan bersama-sama, keluar dan ke dalam. Panggilan iman kita sebagai orang Kristen, Tuhan juga menghendaki agar hidup kita berperan untuk menjadi saksi-saksinya. Alkitab sudah menyatakan bahwa orang percaya adalah garam dan terang dunia. Yang artinya kita juga diajak untuk bersaksi di dalam kehidupan ini menjadi garam dan terang di dalam kehidupan saya dan panjenengan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saksi tidak sama dengan pembawa berita. Pembawa berita memiliki tugas menyampaikan informasi tentang orang lain. Sedangkan tugas saksi adalah memberi kesaksian tentang apa yang dialami, dilihat, dirasakannya secara pribadi di dalam kehidupannya, bukan menceritakan pengalaman orang lain. Menjadi saksi bukan dengan perkataan semata, tetapi harus melalui kehidupan kita secara nyata. Jadi orang lain dapat melihat kehidupan Kristus dalam kehidupan saya dan panjenengan setiap hari. Ucapan dan perbuatan kita selaras, tidak ada perbedaan, dan kesemuanya itu mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam kita. Seorang saksi pastinya akan sangat antusias untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar tentang pengalaman hidupnya di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang lain boleh mengenal Kristus melalui kehidupannya, pengalaman imannya. Jika kekristenan kita biasa-biasa saja dan tidak jauh berbeda dengan dunia ini, maka kita pun akan mengenal dan mengalami kesulitan karena menjadi saksi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nilai-nilai kebenaran Kristus tidak disembunyikan, tapi justru dinyatakan melalui sikap kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Ternyata tidak mudah menjadi saksi untuk dunia ini. Ketika tidak mudah itu bukan berarti kita tidak boleh dan tidak mau bersaksi. Kita harus bersaksi karena Allah sudah memberikan pertolongan seperti kepada para murid, memberikan pertolongan sehingga para murid bersukacita di dalam kehidupannya. Yakinlah ketika bersaksi Yesus Kristus sendiri yang memberikan pertolongan dan kemampuan dalam hidup saudara semua. Selamat memasuki bulan kesaksian dan pelayanan di dalam kehidupan ini. Selamat menjadi saksi Kristus, karena firman-Nya menegaskan, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bersaksilah, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama umat Tuhan di seluruh dunia, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita akan menghimpun persembahan kantong dan syukur. Mari kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama umat kepunyaan Tuhan di dalam pembukaan bulan kesaksian dan kenaikan Yesus ke surga. Kami mengambil komitmen bersaksi dalam kehidupan kami. Untuk itu mampukan ketika kami bersaksi. Tuhan, kami juga berdoa di dalam ibadah hari ini, karena ada warga jemaat Tuhan yang jumbo, yang sakit, yang dalam proses pemulihan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi warga jemaat Tuhan. Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Tuhan berkati di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Tuhan pulihkan hubungan keluarganya.
Tuhan pulihkan perekonomiannya. Terima kasih Engkau sudah memberkati gerejamu yang ada di Pasamuan Turen. Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap pelayan Tuhan. Tuhan berkati ketika melayani jemaat Tuhan pada saat-saat pandemi COVID-19. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan bagi tenaga medis yang sudah memberikan pelayanannya yang terbaik. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing pada ibadah hari ini. Persembahan kantong dan persembahan syukur. Tuhan berikan kekuatan pertolongan, Tuhan mampukan bagi tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, demikian seru harapan dan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, ibadah kenaikan Yesus Kristus dan pembukaan bulan Kespel dengan kita bernyanyi Ku menang, ku menang. Karena kita sudah dimenangkan untuk menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya dalam hidup. Haleluya dari hidup. Haleluya dia naik. Roh Kudus turun. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus akan selalu membersamai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.